Saat Long Hao Chen berbicara, tangan kirinya memegang pedangnya, dan tangan kanannya hendak mengambil tongkat bambu di tangan gadis muda ini. Gadis muda itu tidak bergerak, ketika tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin, datang dari lubuk hatinya saat Long Hao Chen berdiri di sisinya, dan dia hampir tanpa sadar melepaskan tongkat bambunya. Tidak perlu. Suara gadis muda itu agak dingin, tapi itu tidak sama dinginnya dengan yang dipancarkan oleh Ye Hua. Ye Hua hanya dingin di luar, sementara di dalam hangat, tetapi Long Hao Chen merasa bahwa gadis ini hampir sedingin kematian itu sendiri. Sepertinya dia tidak hidup sedikit pun. Biarkan saya membantu Anda, saya akan mengantarmu pulang. Long Hao Chen mencoba membuat suaranya selembut mungkin. Sudah kubilang tidak perlu. Gadis muda itu dengan dingin berkata, terus berjalan ke depan. Long Hao Chen berdiri di tempat, melihat sosok gadis muda ini yang semakin lama semakin jauh. Dia tiba-tiba merasa tertekan dari lubuk hatinya, tanpa mengetahui apakah itu karena dia tidak memberikan bantuan kepada gadis muda ini, atau karena alasan lain. Perlahan menggelengkan kepalanya, Long Hao Chen menghela nafas dari lubuk hatinya, saat cincin, lupakan aku jangan, di jarinya memancarkan kilau kebiruan, menyimpan radiant shield dan light sword-nya. Dia kembali ke hotelnya dengan langkah besar. Tetapi pada saat dia menyimpan senjatanya, gadis sulit di depannya tiba-tiba berhenti, dan berbalik. Hei! Gadis muda itu memanggil dengan suara tenang, rasa dingin sebelumnya yang mengisi suaranya sepertinya telah melemah. Long Hao Chen mengambil arah yang sama dengannya, dia akan melewati posisinya, ketika dia mendengar dia memanggilnya dan langsung menghentikan langkahnya. Gadis muda itu mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke Long Hao Chen, bisakah Anda menemani saya sebentar? Long Hao Chen bingung dengan perubahan perilakunya yang tiba-tiba, saat dia langsung menjawab, ya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya sendiri, memegang tangan putih kecil gadis muda itu. Tangan gadis muda ini cukup lembut, kelembutan ini sangat mirip dengan tahu yang direndam dalam air dan kelima jarinya yang ramping tampak seperti dipahat dari batu giok. Menggenggam telapak tangannya, dia merasakan sensasi lembut dan hangat. Long Hao Chen tidak pernah merasakan perasaan nyaman seperti itu di masa lalu. Di sisi lain, ketika gadis muda itu memegang tangan Long Hao Chen, jari-jarinya yang lembut dan lembut mengusap cincin, lupakan aku tidak, di tangannya. Wajah Long Hao Chen cukup merah, dia memang telah mencapai usia kebangkitan cinta yang pertama. Saat dia memegang tangan lembut gadis muda itu, detak jantungnya tanpa sadar bertambah cepat. Gadis muda itu mengenakan kerudungnya, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini, tetapi pada saat dia menyentuh cincin, lupakan aku jangan, dia dengan erat mengepalkan tangannya yang lain, menguatkan seluruh tubuhnya yang lembut. Tiba-tiba, karena perubahan aneh dalam hati Long Hao Chen ini, persepsinya telah menurun. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menyadari perubahan halus dalam mood gadis muda ini. Di mana Anda tinggal? Long Hao Chen menahan dengan susah payah emosi hatinya, saat dia bertanya pada gadis muda itu. Gadis muda itu menjawab, 250 meter ke depan, kemudian 125 meter setelah berbelok ke kanan dan akhirnya 66 meter setelah berbelok ke kiri, dan kami akan tiba. Jantung Long Hao Chen berdetak kencang. Itu bukan karena dia heran dengan fakta gadis ini tahu jarak ini dengan sangat akurat, tapi karena dia merasa sangat kasihan padanya. Untuk mengetahui jarak ini dengan sangat tepat, berapa banyak usaha yang harus dia lakukan? Seketika, dia merasa seolah-olah tempat paling lembut di hatinya telah diaduk. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkramannya pada tangan gadis itu, perlahan maju ke depan. Keduanya diam-diam maju, kecepatan mereka lambat, tetapi tanpa mengetahui alasannya, Long Hao Chen merasa sangat nyaman, jauh di dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang gadis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu untuk membantunya, dia memiliki semacam keinginan untuk terus berjalan sambil memegang tangan ini selamanya. Sikap gadis muda itu cukup dingin, tetapi dia tenang, lancar dan mantap maju. Dia hanya mengikuti Long Hao Chen secara membabi buta. Saat rambutnya yang berwarna ungu disikat oleh angin, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan lembut darinya. Kamu, siapa namamu? Gadis muda itu tiba-tiba bertanya. Long Hao Chen terkejut, dan perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah gadis muda ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu bahwa dia buta, dia merasa sangat malu saat ini. Namaku Long Hao Chen, dan kamu? Saya Chaier. Gadis muda itu menjawab dengan tenang, tidak ada orang lain selain Long Hao Chen yang bisa mendengar suaranya yang tenang. Nama yang indah. Chaier, apakah Anda tinggal di kota suci? Chaier menggelengkan kepalanya dengan ringan, menjawab, saya tinggal di sebuah kota di sisi timur aliansi. Tidak ada di sini. Kali ini, saya datang untuk menangani beberapa hal.
Long Hao Chen sedikit mengernyit, berkata, dan orang-orang dari keluargamu? Bagaimana mereka bisa merasa nyaman saat Anda sendirian? Cair dengan tenang menjawab, aku bisa menjaga diriku sendiri. Melihat matanya yang tidak mengandung emosi sedikit pun, Long Hao Chen merasa hatinya tersedak. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ada apa dengan Anda? Cair tidak lama mendengar suara Long Hao Chen, dan berbalik ke arahnya, agak terkejut. Long Hao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya, tidak ada. Dia mengucapkan kata-kata ini tanpa berpikir panjang. Dia ingin menjadi perhatian ketika berbicara dengannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan semacam ini atau kualifikasi semacam ini, dan sebagai tambahan, itu terlalu berani untuknya. Dan jauh di dalam, perasaan simpatik yang dia miliki untuk wanita yang kehilangan penglihatannya, Cair, telah berevolusi. Cair menghentikan langkahnya, dan Long Hao Chen, yang mencoba untuk menekan perasaan batinnya, juga berhenti. Apa yang sedang terjadi? Long Hao Chen menatapnya. Cair berkata, saya tiba. Long Hao Chen terkejut, dia menemukan bahwa saat dia menemani Cair, dia telah menjadi orang yang memimpin. Saya sangat menyesal, kata Long Hao Chen malu-malu. Cair dengan tenang menggelengkan kepalanya, tangannya perlahan terpisah dari tangannya, terima kasih. Long Hao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, ini adalah hotel juga, dan itu sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Aku akan membawamu masuk, kata Long Hao Chen. Cair dengan panik menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, selamat tinggal. Hati-hati di perjalanan. Dia sepenuhnya sadar bahwa Cair tidak bisa melihat, tetapi dia masih melambaikan tangannya padanya, sebelum menuju ke hotel, meninggalkannya. Cair tidak langsung kembali ke hotel. Dia dengan tenang berdiri di sana, di tempat di mana Long Hao Chen meninggalkannya, dan bibirnya diam-diam menarik busur dari balik kerudungnya. Itu benar-benar dia. Bodoh ini. Baik. Setelah bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mengenali saya? Dan pada saat itu, saya telah kehilangan kemampuan dasar saya untuk berbicara, meskipun sekarang, penglihatan saya yang hilang. Oh, Long Hao Chen, Long Hao Chen. Dia dengan tegas menyimpan nama ini di benaknya sebelum tangannya digenggam erat oleh Long Hao Chen. Memanfaatkan tongkat bambu berwarna biru, dia kembali ke hotelnya. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, tetapi penampilan gadis muda ini terukir dalam di benaknya. Bahkan saat dia duduk bersila, dia tidak berhasil memasuki kondisi meditasi sama sekali. Tampaknya pilihanku untuk berubah menjadi ksatria penjaga benar. Di dunia ini, banyak orang membutuhkan perlindungan. Long Hao Chen menghela nafas ringan sebelum memakan salah satu pil yang diberikan Lin Xin padanya. Menenangkan pikirannya, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. Seperti itu, hari pertama kontes penyisihan Demon Han Selection dimulai. Dan ketika Long Hao Chen kembali ke hotelnya, lebih banyak lagi pesaing yang bersaing ketat dalam hal penyisihan ini. Setelah hari pertama kompetisi, setengah dari orang-orang sudah pergi, tersingkir dari kompetisi. Di Stadion Kuil Penyihir, Lin Xin sedang beristirahat di kursi, melihat kompetisi yang sedang berlangsung. Dia sama sekali tidak gugup, dan duduk di sana, dia mengamati para pesaing di sekitarnya. Tempat yang dia pilih ada di baris pertama. Ada dua orang di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Kalian berdua, apakah kamu tertarik pada beberapa pil? Lin Xin tersenyum dan berbalik ke arah keduanya, menanyakan pertanyaan ini. Kedua penyihir muda ini menatapnya dengan tatapan ragu, menunjukkan ekspresi hati-hati. Lin Xin tersenyum tipis. Hei kalian berdua, senang bertemu denganmu, namaku Lin Xin. Saya berasal dari kota Aimei. Kita bertiga sudah di langkah kelima, jadi ayo berteman baik. Bagaimanapun, mengingat kekuatan kita, memasuki 10 besar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita semua. Selain penampilan luar saya sebagai penyihir, saya juga kebetulan seorang alkemis. Lihat, ini pil yang saya buat. Saat dia berbicara, Lin Xin mengeluarkan botol kristal dari dadanya, dan matanya yang tajam menatap mereka. Dalam hati dia memikirkan ini, kakak punya narkoba, dia tiada tara di seluruh dunia. Stadion Kuil Imam. Ping. Tongkat sihir yang berat di tangan si Masian benar-benar luar biasa, menghancurkan lawannya dengan kejam, karena palu suci miliknya langsung menghantam lawannya secara langsung. Aku mengakui. Lawannya adalah seorang pemuda yang wajahnya sudah menjadi pucat, memandang dengan tidak percaya pada si Masian. Apakah kamu benar-benar seorang pendeta, atau apakah kamu seorang pejuang? Wasit, ini tidak adil. Terlepas dari apakah itu orang-orang di area peristirahatan pendeta, atau para senior di platform stadion, wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika saya tidak menyerah, saya akan dihancurkan sampai mati.
Palu suci, sedikit tenggelam. Aku mengakui. Sima Xian mengambil tongkat di tangannya, dan lapisan demi lapisan tanah mengeluarkan ledakan teredam, saat wajah wasit berubah total. Sima Xian menyentuh kepalanya yang botak, tanpa kembali ke tempat istirahat. Stadion Kuil Prajurit. Chen Chen berdiri di sana dengan wajah menderita, dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia tidak merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan tidak memiliki banyak harapan, setelah menderita kekalahan telak di ronde pertama, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Lebih penting lagi, dia kalah melawan seorang prajurit perisai. Bukannya dia tidak bisa menerobos pertahanan lawan, atau tidak bisa menyerangnya, tapi dia sudah kebobolan hanya setelah 3 gerakan. Prajurit perisai yang dihadapi Chen Chen adalah seorang gadis muda. Tingginya sekitar 1,7 meter, rambut hitamnya disisir rapi menjadi ekor kuda, dan dia tampak tinggi dan kurus. Jarak di antara alisnya membuatnya terlihat cukup mengancam. Jika hanya dari segi penampilan luar, siapa yang mengira gadis ramping ini akan menjadi seorang pejuang? Tapi di sampingnya, perisainya setinggi 1,8 meter, lebar 1,2 meter, dan tampak seperti perisai menara besar. Dan itu adalah satu-satunya senjatanya, perisai berat yang tampaknya tidak lebih ringan dari 250 kg. Beberapa saat yang lalu, saat dia menghadapi Chen Chen, lengannya bergerak dengan bebas dan mudah, terbang ke atas dan ke bawah tanpa masalah. Di platform Warrior Temple Stadium, seorang elder yang kelihatannya penuh kekuatan dan keagungan berkomentar, benar-benar tercengang, apakah gadis ini seorang Shield Warrior atau seorang Berserker? Tidak, dia terlihat seperti Axe Warrior. Apa kamu lihat, barusan, perisai menaranya digunakan seperti kapak yang berat. Siapa yang bisa membangkitkan orang aneh seperti itu? Hari pertama penyisihan seleksi perburuan setan berlangsung hingga larut malam dan telah selesai. Yang terakhir untuk diselesaikan sebenarnya bukanlah kuil prajurit yang paling padat penduduknya, melainkan kuil mage. Setelah putaran pertama kompetisi knockout berakhir, setiap juri dari kuil agung duduk dan mendiskusikan pengamatan mereka, lebih tepatnya, pesaing paling aneh sangat banyak tahun ini. Itu baru hari pertama, tapi sebagian besar di antaranya luar biasa. Kabarnya, di sisi kuil spiritual, yang mengejutkan semua orang, ada pemanggil langkah keempat yang menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memanggil anjing neraka berkepala 3 besar dari langkah ke-8, menyebabkan lawan mereka pingsan. Hanya saja, para pemuda elit dari 6 kuil besar tidak berminat untuk memeriksa informasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dari mereka hanya kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Babak penyisihan hanyalah kompetisi sistem gugur. Lebih penting lagi, ini adalah kompetisi yang berkelanjutan. Tidak peduli kapan pertandingan pertama Anda berakhir di hari pertama, Anda harus terus berkompetisi di hari kedua. Itu juga menguji kemampuan para pesaing untuk memulihkan energinya. Aliran samar udara keemasan berputar-putar, dipancarkan oleh 3 kaki putih susu dari kompor spiritual dan secara bertahap menjadi semakin terang. Seperti seutas benang kecil, energi spiritual internal keemasan yang samar terus-menerus beredar dan berputar di sekitar tulangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya kilau emas telah melewati seluruh tubuhnya. Long Hao Chen telah berkultivasi selama sehari penuh sejak kembali kemarin pagi. Dalam kondisi kultivasi ini, dia menyerap esensi langit dan bumi, mengisi kembali tubuhnya, dan mengurangi kebutuhannya akan makanan. Dia hanya makan sedikit pada malam hari sebelumnya. Terlepas dari waktu yang singkat ini, dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dari pagi hingga malam. Digerakkan oleh obat-obatan, kecepatan pertumbuhan energi spiritual internal Long Hao Chen tampak sangat menakjubkan. Setelah 1 hari, energi spiritual internalnya telah meningkat setidaknya 20 level. Dengan kecepatan seperti itu, dia akan menembus langkah kelima dalam waktu paling lama 10 hari. Tentu saja, kemacetan harus muncul tepat sebelum langkah kelima, dan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Dari kultivasi pertamanya hingga saat ini, dengan mengandalkan fisiknya dari Scion of Light, Long Hao Chen tidak pernah mengalami hambatan nyata. "Hao Chen, kita harus pergi." Dengan suara ketukan di pintu, suara Li Xin bisa terdengar dari luar. Cahaya keemasan menghilang, bersama dengan cahaya putih dari dadanya. Long Hao Chen terbangun dari kondisi kultivasinya, "Saya datang." Membuka pintu, Long Hao Chen menatap Li Xin, yang tersenyum penuh semangat. "Kak, kamu menang kemarin, kan?" Long Hao Chen segera menebak alasan kegembiraannya. Li Xin menganggukkan kepalanya, "Saya menang, dan tanpa susah payah. Hanya saja, saya tidak menang secepat Anda." Lin Jialu juga melewati babak pertama ini. Sayangnya, Chen Xi dan Chen Chen. Long Hao Chen khawatir, kakak tertua Chen dan kakak kedua Chen tersesat.
Li Xin dengan lembut menghela nafas, menjawab, persaingan di dalam kuil prajurit lebih sengit dan intens dari kita. Hampir semua yang mampu bersaing adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 4, jadi menerobos rintangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ayo pergi, kita harus makan sesuatu. Mari kita coba yang terbaik bersama selama putaran kedua kompetisi yang akan berlangsung hari ini. Hanya 30 orang yang tersisa setelah ini. Setiap putaran kompetisi akan lebih menantang dari yang sebelumnya. Lil, bro, kamu tidak bisa ceroboh. Anda harus bergegas ke 10 besar. Setelah makan makanan sederhana dan bergabung dengan Yehua, kelompok bertiga pergi sekali lagi ke Stadion Besar Aliansi. Yehua menatap Long Hao Chen dengan dalam, diam-diam mengangguk. Anak ini telah berkultivasi tanpa henti sejak dia kembali pada hari sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan energi vital yang begitu mengesankan. Dia berharap keberuntungannya hari ini akan sebaik hari sebelumnya sehingga dia bisa bertarung lebih awal. Setelah melewati kompetisi hari pertama, jumlah ksatria yang bertanding sekali lagi akan dikurangi setengahnya. Meski jumlah orang berkurang, suasananya jelas menjadi lebih tegang. Seusai kompetisi hari sebelumnya, para talenta muda yang bertanding melihat kekejaman kompetisi ini, dan mereka semua dengan hati-hati mengamati kompetitor lainnya, calon lawan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa hasil loter itu. Pada hari sebelumnya, Long Hao Chen adalah orang pertama yang muncul di atas panggung, dan sebagai hasilnya, para ksatria yang berpartisipasi sangat berhati-hati terhadapnya. Long Hao Chen mengamati juga, tetapi dia hanya memperhatikan satu orang. Di ruang tunggu, Long Hao Chen memperhatikan ksatria ini. Itu adalah pemuda yang sepertinya berusia sekitar 20 tahun. Pemuda ini cukup tinggi, tingginya setidaknya 1,9 meter, dia memiliki bahu lebar dan punggung lebar, dan rambut emas pendek yang menjulur seperti jarum baja panjang. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sangat jantan. Garis wajahnya tampak setajam pahat. Dia tidak memakai baju besi apapun, melainkan hanya memakai baju hitam. Memasuki ruang tunggu, dia langsung duduk di jok tengah baris pertama. Benar-benar sikap yang tenang. Long Hao Chen diam-diam kagum. Pemuda ini tampak seperti dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia memberi kesan bahwa dia stabil seperti gunung. Secara khusus, penampilannya yang tabah membuat pikirannya tetap tersembunyi. Duduk tegak sempurna, dia tidak bergerak sedikit pun. Dia berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Guru, siapa orang itu? Long Hao Chen bertanya pada Yehua di sisinya dengan suara rendah. Melihat pemuda itu, Yehua juga menunjukkan sikap yang terkesan, saya tidak mengenalinya, tapi saya yakin dia di langkah kelima. Sesuai aturan pemilihan, hanya pesaing di langkah kelima yang bisa duduk di baris pertama. Kali ini, total ada 4 orang di langkah kelima dari kuil ksatria kita. Dia harus berada di antara mereka, karena dia datang untuk melihat pertarungan, tidak seperti 3 lainnya, meskipun petarung langkah kelima dikecualikan dari berpartisipasi dalam 2 putaran pertama. Orang ini menakutkan, sebaiknya Anda berdoa agar tidak bertemu dengannya selama kompetisi. Mendengar kata-kata gurunya, pandangan Long Hao Chen berangsur-angsur berubah, menjadi setajam pisau. Penampilannya sebelumnya lembut, dan biasanya, perubahan ini hanya terjadi saat dia memegang senjata. Tetapi pada saat ini, dirinya yang keras kepala telah terangsang. Dengan mantap dan tajam, Long Hao Chen langsung menjadi pedang tajam terhunus. Guru, saya ingin menantangnya. Kata Long Hao Chen dengan suara rendah. Yehua terkejut. Saat dia memikirkan tentang apa yang harus dikatakan, pemuda berpakaian hitam yang duduk ini tampaknya memperhatikan tatapan Long Hao Chen, dan perlahan berbalik. Dan pada saat dia melihat Long Hao Chen, matanya segera dipenuhi dengan keheranan. Namun, tidak diketahui apakah dia heran dengan usia Long Hao Chen atau penampilannya yang tampan. Perlahan mengangkat kepalanya, pandangan yang dalam tiba-tiba meledak, penampilannya penuh semangat juang. Long Hao Chen berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi matanya tidak melemah sedikit pun. Tatapan kedua orang itu berpotongan, seolah membangkitkan percikan api. Sudut mulut pemuda berpakaian hitam secara bertahap menarik busur, dan saat menghadapi Long Hao Chen, dia menggerakkan bibirnya. Dia segera berbalik setelah ini. Apa yang dia katakan? Li Xin bertanya, bingung. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah, dia mengatakan bahwa dia menunggu tantangan saya. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen perlahan duduk. Dalam sekejap ini, dia hanya merasa bahwa makhluk paling dalam telah menyala, menjadi menyala seperti bola api. Pada dasarnya, setelah datang ke kota suci, ini adalah pertama kalinya semangat bertarungnya begitu terangsang. Kapasitas mentalnya sangat berbeda dari orang biasa, membuat persepsinya sangat bagus. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berpakaian hitam ini sangat kuat, dia tampak lebih tangguh dari Yehua.
Dan saat tekanan ini memenuhi hatinya, semangat juang Long Hao Chen menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, suara kuat yang sama seperti hari sebelumnya dapat terdengar dari peron. Setelah hari pertama kompetisi, hanya separuh dari pesaing yang tersisa. Pada kompetisi kemarin, beberapa kompetitor tidak kalah dalam hal kemampuan bertarung, namun kalah dari diri mereka sendiri. Hati-hati, jika seseorang ceroboh di medan perang, dia tidak hanya akan kalah, tetapi juga tidak bisa bergerak maju. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat belajar dari kekalahan Anda. Tidak ada pecundang yang menyedihkan, dan hanya satu orang yang bisa menjadi pemenang. Kompetisi hari kedua ini masih akan menjadi kompetisi sistem gugur, seperti sebelumnya. Mulailah. Bola emas besar muncul sedikit demi sedikit di atas kubah, langsung menarik perhatian semua orang. Jumlah berubah sangat cepat karena semua pesaing menjadi tegang. Dengan cepat, dua nomor muncul di udara. Segera, dua ksatria muncul di medan perang, dan pertarungan dimulai lagi. Hari ini, Long Hao Chen tidak seberuntung kemarin. Setelah 3 kali seri berturut-turut, baik nomornya maupun Li Xin tidak muncul. Long Hao Chen berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya yang tak terlihat berkelap-kelip di tubuhnya. Duduk tidak jauh dari sana adalah Gui Wu yang dengan jijik melengkungkan bibirnya. Apa gunanya menggosok tombakmu sebelum pertempuran dimulai? Untuk bermeditasi di sini terlepas dari segalanya, dia benar-benar tidak takut secara tidak sengaja meluncurkan sihir, membuang energi spiritual internalnya. Gu Ying dengan dingin melirik putranya, aku mulai berdoa agar kamu tidak bertemu dengannya, itu akan menjadi yang terbaik. Gui Wu memprotes, ayah, bagaimana kamu bisa terkesan oleh orang lain, menenggelamkan ambisi anakmu sendiri? Kekuatannya tidak buruk, tapi dia tidak memiliki tunggangan sama sekali, aku tidak sebodoh lawannya kemarin. Wajah Gu Ying menjadi pemandangan yang jelek untuk dilihat, bakatmu tidak buruk, tapi kamu terlalu tidak sabar. Ini salahku, aku terlalu memanjakanmu ketika kamu masih muda. Tidak ada yang bisa sukses karena keberuntungan belaka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya membiarkan Anda bermeditasi, apakah Anda akan berhasil melakukannya? Gui Wu terdiam, dan memang demikian. Suasana stadion ini cukup antusias, dan penuh tekanan juga. Bagaimana mungkin dia bisa cukup menenangkan hatinya? Namun, pemuda ini berhasil melakukannya. Gu Ying menatap lengan Long Hao Chen. Selama pertarungan hari sebelumnya, dia dengan jelas melihat Long Hao Chen menggunakan Power Storing dan Divine Obstruction, dua skill rahasia yang hebat. Cincin warisan, anak muda ini pasti memiliki beberapa latar belakang. Dan mengingat tingkat kultivasi Yehua, dia pada dasarnya tidak dapat memiliki cincin warisan. Keterampilan seperti obstruksi ilahi adalah sesuatu yang Yehua sendiri tidak bisa gunakan. Faktanya, sejak usia muda, Long Hao Chen mampu memasuki kondisi kultivasi seperti itu, tidak hanya mengandalkan bakat bawaannya, tetapi juga pada upaya besar dan kemauannya yang lebih kuat dari orang normal. Bakat bawaan seseorang tidak begitu menakutkan, tetapi juga orang yang memiliki bakat bawaan dan ketekunan pada saat yang sama. Sederhananya, Long Hao Chen telah mengikuti instruksi ayahnya sehubungan dengan kultivasinya selama 5 tahun. Dia tidak pernah benar-benar tidur dan sebagai gantinya seluruh waktunya dikhususkan untuk kultivasi. Bisa dibilang selama 5 tahun ini, pada dasarnya dia tidak pernah benar-benar istirahat. Terlepas dari apakah itu persyaratan ayahnya atau persyaratan selanjutnya dari Yehua, guru Asura ini, dia memenuhi semuanya. Pelatihan seperti neraka ini melatih tekadnya ke tingkat yang menakjubkan. Bakat bawaannya secara bertahap dibujuk dan dimanfaatkan selama proses ini. 98-46, masuk. Mendampingi panggilan ini, kata-kata ini ditampilkan dengan warna emas, dan pertandingan baru akan dilakukan. Li Xin terguncang, berdiri tegak, dia menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengambil langkah besar, menuju ke depan. Hari ini, dia muncul di atas panggung lebih awal dari Long Hao Chen setelah mendengar nomor ini. Long Hao Chen yang berdiri di tempat yang sama, diam-diam berkultivasi, perlahan membuka matanya, mengakhiri meditasi singkatnya. Lawan Li Xin adalah seorang satria dengan tubuh yang kokoh. Begitu kompetisi, atau lebih tepatnya hari kedua kontes penyisihan dimulai kembali, tidak ada seorang pun yang menilai lawan dari penampilan luarnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi seorang satria wanita, pesaing kokoh 46 ini sangat berhati-hati. Wasit segera mengeluarkan suara untuk memulai pertandingan, dan kedua pihak secara bersamaan memanggil tunggangan mereka. Rose Unicorn, dimanapun dia dipanggil, akan menjadi titik fokus. Bukan hanya karena dia binatang ajaib yang kuat, tapi juga karena dia makhluk yang cerdas dan cantik. Di bawah Rose Unicorn berwarna merah, wajah cantik Li Xin semakin menonjol. Melompat di atas kudanya, pedangnya mengarah ke tanah di kedua sisi.
Pancaran cahaya keemasan yang kaya dipancarkan dari energi spiritual internal sucinya, saat Rose Unicorn memancarkan pancaran merah, dengan cepat menyatu dengannya. MH. Melihat Lee Sin duduk di atas tunggangan Rose Unicorn-nya, Long Hao Chen menghela napas karena terkejut. Ye Hua menatap Long Hao Chen dengan curiga. Apa yang terjadi? Dia melihat perubahan pada muridnya. Persepsinya sangat mencengangkan, dia bisa melihat sedikit perubahan yang tidak akan pernah diketahui orang biasa. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, sepertinya Big SES, Rose berevolusi. Ye Hua terkejut, maksudmu, langkah ke-6. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat, fakta bahwa Rose berevolusi menjadi binatang langkah ke-6 awal menyiratkan bahwa Lee Sin memiliki peluang lebih baik untuk menembus 10 besar. Ye Hua juga tampak terkejut. Sehari sebelumnya, setelah Long Hao Chen pergi, dia menyaksikan semua pertandingan lainnya, dan meskipun banyak tunggangan yang berpotensi sangat kuat muncul, mereka semua adalah yang muda, tidak ada satupun binatang ajaib yang telah menembus langkah ke-6. Binatang ajaib langkah ke-6 setara dengan pembangkit tenaga manusia langkah ke-5. Lawan Lee Sin adalah pesaing 46. Wajahnya berubah total saat melihat wajah Rose Unicorn yang sepertinya memancarkan percikan api merah. Teman binatang ajaibnya adalah Austere Frost Bear yang sangat mengesankan. Setelah dewasa, beruang embun beku yang keras akan berubah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-6, dan itu tidak akan lama sebelum menjadi dewasa sepenuhnya. Tingginya sekitar 1,5 meter dan terlihat kecil dan lucu. Dilihat dari penampilannya, itu adalah binatang yang kira-kira berada di peringkat tengah langkah ke-4. Lee Sin menjerit, tangannya memegang kedua pedangnya, sedangkan unicorn mawar di bawahnya segera menyambar seperti sambaran petir ke arah pesaing 46. 46 masih kaget, mengambil langkah besar ke depan. Perisai di tangan kirinya tertutup cahaya putih, Holy Filter Shield. Dengan tegas dan tenang, 46 berdiri di samping Austere Frost Bear miliknya. Dengan ekspresi sombong di wajahnya, itu melepaskan cahaya biru dan segera mendirikan dinding es kecil di depannya. Lee Sin dengan ganas menyerang, sepasang pedangnya terangkat tinggi di langit, menyebarkan cahaya berwarna emas ke sekeliling. Melihat penampilannya saat ini, dia seperti pahlawan yang telah membuat banyak pencapaian besar dalam hidupnya. Kulit 46 langsung menjadi suram. Sinar emas menyerbu ke arahnya tanpa gangguan saat dia mengandalkan berbagai kemampuan ksatria penjaga untuk meningkatkan dirinya. Dia jelas tahu bahwa saat menghadapi Rose Unicorn, pada dasarnya dia tidak punya cara untuk menang dalam hal kecepatan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan pertama Lee Sin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. 3 paku es tebal muncul dari bawah tanah, mencoba menghalangi serangan unicorn mawar. Pada saat inilah perbedaan besar dalam hal kemampuan antara dua binatang ajaib muncul. Kaki Rose berubah menjadi buram merah, dan menghadapi butiran duri es yang muncul dari tanah, dia melompat ke atas tanpa ragu sedikit pun. Duri es yang menonjol dari tanah ini, tanpa kecuali, dilelehkan oleh atribut api merah panas yang dilepaskan oleh tubuhnya, dan sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Tepat setelah 46 memusatkan semua kekuatannya untuk mencoba memblokir serangan Lee Sin berikutnya, Rose tiba-tiba membungkuk dan menyapu sayapnya. Ini, pesaing 46 benar-benar terperangah, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lee Sin. Namun, beruang es keras miliknya ini cukup pintar, dan saat sosoknya bersinar, ia segera menghindarinya, menghindar ke sisi lain sambil tidak membiarkan Lee Sin memiliki kesempatan untuk menyerang. Rose bergegas dari lokasinya yang awalnya jauh, dan lampu merah di tubuhnya terus menguat, secara bertahap mengubah energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Sin menjadi warna merah keemasan. Dari ruang tunggu, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi tersenyum tipis, sebelum menutup matanya sekali lagi, berpikir dalam hati, "Kakak, kamu sudah menjadi sangat licik. Tidak ada gunanya menonton lebih banyak pertandingan ini, saya harus melanjutkan meditasi." Mantra gabungan. Berbalik dan berlari keluar, Lee Sin menyelesaikan mantra bersamanya dengan Rose. Sebelumnya, dia mengandalkan mode yang sama untuk mengalahkan demon bilah ganda hijau tua. Tanpa ragu, mode miliknya ini adalah asetnya yang paling kuat. Terutama sekarang setelah Rose berevolusi, kekuatan mantra gabungan telah meningkat dengan selisih yang lebar. Wajah Ye Hua mengungkapkan senyuman langka, kapan gadis ini, Sin Er, menjadi begitu licik? Tidak hanya dia memberikan dirinya waktu untuk mempersiapkan mantra gabungan ini, dia juga menyia-nyiakan energi spiritual yang telah dihabiskan lawan untuk pertahanan habis-habisannya. Pada titik ini, tidak ada misteri untuk hasil pertandingan ini. Secepat kilat, Rose Unicorn berbalik dan terus berlari. Pesaing 46 hampir menangis, dia sudah menggunakan semua keterampilan bertahannya, dan efeknya sudah menghilang. Energi spiritualnya dikonsumsi dengan sia-sia.
Meluncurkan 10 paku es, Austere Frostbear menatap marah pada rekan Lee Sin, melambaikan cakar beruangnya. Sayang sekali, paku es ini tidak berpengaruh apa-apa. Mereka menguap dan menghilang saat memasuki kisaran cahaya merah emas yang dipancarkan oleh Lee Sin dan Rose Unicorn-nya. Serangan berduri, ledakan-ledakan langsung, dorong petir, duri cahaya. Kemampuan ofensif paling tirani Retribution Knight langsung pecah, terus-menerus mengarah ke 46 satu demi satu. Di bawah mode mantra gabungan, Lee Sin sudah memiliki tingkat kultivasi langkah kelima, jadi selain atribut ganda cahaya dan api, pelanggarannya sangat luar biasa. Meskipun dalam hal kekuatan mentah, pesaing 46 ini lebih kuat dari Lee Sin, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Seorang Ksatria Retribusi memiliki keunggulan dalam kompetisi ini. Di bawah mode bersamanya, Lee Sin bahkan lebih dominan. Dia terus-menerus mematahkan pertahanan lawan, dan ketika sepasang pedang di tangannya mulai berbenturan dengan Austere Frostbear dan 46, serangan Rose tiba-tiba berhenti. Menatap penuh rasa iri pada Rose Unicorn yang menghadapnya, 46 tanpa daya berkata, "Aku kalah, tapi yang mengalahkanku adalah tungganganmu, bukan kamu." Lee Sin mengangguk padanya, dan mengambil kembali kedua pedangnya, dia melakukan hormat ksatria sebelum berbalik. Ini adalah kasus klasik di mana tunggangan itu melakukan pertarungan. Terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan, kekuatan ofensif, atau kekuatan defensif, Rose Unicorn melampaui Austere Frostbear sejauh ini. Lee Sin dengan sempurna memanfaatkan keunggulan Rose untuk menghancurkan lawannya. 97-99 pertarungan selanjutnya. Saat Lee Sin baru saja meninggalkan stadion, setelah mendengar dua angka ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap keheranan Long Hao Chen di ruang tunggu. Yehua menunjukkan senyum jelek, dengan dingin menatap Gui Ying di dekatnya. Gui Wu dekat dengan Long Hao Chen dan Lee Sin saat check-in, jadi tanpa ragu sedikit pun, pesaing 99 seharusnya adalah dia. Gui Ying melihat ke arah Yehua, saat matanya menunjukkan ekspresi yang kuat, bagaimanapun caranya, tidak mungkin bagimu untuk menang dalam keadaan normal. Ingatlah untuk menggunakan benda yang kuberikan padamu. Saya pasti akan menang. Gui Wu agak sinis melihat Yehua dan Long Hao Chen, yang tidak jauh dari posisinya, tetapi Long Hao Chen bahkan tidak melirik ke arahnya. Long Hao Chen dan Yehua saling memandang, dengan Long Hao menundukkan kepalanya. Dia tidak menjanjikan apapun kepada gurunya, tetapi biarkan Yehua melihat semangat juang di kedua matanya. Memanggil Radiant Shield dan Light Blade dari cincin, lupakan aku jangan, Long Hao Chen menuju ke stadion dengan langkah besar, penuh tekad. Tapi Gui Wu sedikit lebih cepat darinya, masuk ke stadion lebih dulu. Mengejar bibirnya dengan erat, dia memelototi Long Hao Chen. Pertandingan sekarang bisa dimulai. Dengan perintah dari wasit, Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya seperti kabut cahaya yang mengelilingi tubuhnya, Storing Power. Gui Wu tersenyum dingin sambil dengan cepat memanggil Scarlet Shelled Earthworm. Tangan kirinya memegang perisai cerah melingkar dengan pola merah di atasnya, dan tangan kanannya memegang tombak yang dia gunakan hari itu untuk melawan si Masian. Untuk mematahkan skill, Storing Power, metode terbaik adalah segera meluncurkan serangan, mencegah, Storing Power, selesai. Tapi Gui Wu punya pilihan lain. Tunggangannya, Scarlet Shelled Earthworm berlari ke tempat pada jarak terjauh dari Long Hao Chen. Menyimpan kekuatan, pada kenyataannya adalah proses yang terdiri dari memampatkan energi spiritual. Setelah kompresi, energi spiritual bisa mengeluarkan kekuatan ofensif yang tangguh. Secara alami, konsumsi saat mengompresi energi spiritual sama besarnya dengan penguatan. Alasan mengapa skill ini tidak terlalu menarik adalah karena energi spiritual setelah kompresi tidak terlalu stabil, jadi bahkan jika Storing Power diselesaikan, sebuah skill harus digunakan dalam waktu 3 detik, dan jika tidak, sebelumnya energi spiritual terkompresi akan tersebar dengan cepat. Tidak hanya energi spiritual terkompresi miliknya tidak dapat digunakan, semua energi spiritual yang dikonsumsi oleh menyimpan kekuatan juga akan terbuang percuma. Seluruh stadion memiliki panjang 200 meter, dan Gui Wu mundur ke tepi stadion, meningkatkan jarak antara Long Hao Chen dan dia menjadi sekitar 130 meter. Dalam 3 detik, bisakah dia menempuh jarak 130 meter? Saya akan membiarkan Anda menyia-nyiakan daya penyimpanan Anda, menggunakan energi spiritual Anda untuk apa-apa, pikir Gui Wu. Senyum dingin samar-samar terlihat di bibir Gui Wu, yang berdiri di belakang, memegang perisai melingkar di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Perlahan mengangkat mereka, baik perisai dan tombak itu mengambil dan mengirimkan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Armor di tubuhnya juga mengeluarkan kilau terang yang intens. Dia hanya berdiri di tempat itu, dengan tenang menunggu lawannya.
Dalam keadaan seperti ini, tujuan jelas Long Hao Chen adalah segera meluncurkan serangan menggunakan energi terkompresi. Namun, apa yang sebenarnya dia lakukan bertentangan dengan semua harapan. Berdiri di sana, sangat terkonsentrasi seperti di pertarungan terakhir, Long Hao Chen dengan tenang menggunakan storing power, menguncinya ke lawan. Sejak babak penyisihan dimulai, ini adalah pertarungan paling damai di seluruh kompetisi. Kedua belah pihak tidak menyerang, tetapi saling berhadapan tanpa gerak. Suasananya juga tidak melunak, karena meski tidak ada konfrontasi, wasit tidak ikut campur sama sekali, storing power tidak bisa bertahan selamanya. Setelah energi spiritualnya habis, energi terkompresi ini harus digunakan, dan Long Hao Chen akan dipaksa untuk melancarkan serangan. Namun seiring berjalannya waktu, wajah Guiwu menjadi semakin cemas. Long Hao Chen menyimpan kekuatan seperti sebelumnya, dan 2 menit penuh telah berlalu. Seperti yang diketahui semua orang, semakin lama, menyimpan kekuatan, digunakan, semakin kuat, tapi konsumsi energi spiritual akan meningkat juga. Untuk melawan keterampilan yang digunakan oleh Long Hao Chen ini, Gui Ying memberi putranya sedikit nasihat, memberinya rincian rinci tentang cara kerja, storing power. Di bawah langkah kelima, setiap menit, menyimpan kekuatan, akan menghabiskan 500 unit energi spiritual. 2 menit telah berlalu, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen telah memampatkan setidaknya 1000 unit energi spiritual. Apa dia gila? Jangan bilang dia sedang mempersiapkan serangan. Tapi pada jarak seperti itu, bagaimana mungkin? Hati Guiwu penuh dengan ketidaktahuan, dan dia sangat cemas. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dia sudah kehilangan kesempatannya untuk mengganggu daya penyimpanan Long Hao Chen. 1000 unit energi spiritual disimpan. Dia sudah bisa meluncurkan serangan yang sangat kuat, dan yang bisa dilakukan Guiwu hanyalah menunggu, karena dia tidak berani mendekati Hao Chen. Waktu perlahan berlalu, seperti dalam mimpi buruk. 3 menit, sudah 3 menit. Bukan hanya Guiwu, tapi masing-masing dan setiap pesaing di ruang tunggu hampir berhenti bernapas. Tingkat energi spiritual ke-1500? Itu sudah menjadi level Grand Knight peringkat ke-7, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda yang lebih muda dari 18 tahun. Lebih penting lagi, daya penyimpanan Long Hao Chen masih berlangsung. Ketika 4 menit telah berlalu, seluruh ruang tunggu sudah gempar. Guiwu hanya bisa menatap tajam ke arah wasit, dengan keras berkata, tidak mungkin, dia tidak mungkin mencapai langkah kelima. Tingkat energi spiritual 2000 menyiratkan bahwa dia adalah seorang ksatria bumi, tetapi juga menyiratkan energi spiritual yang dicairkan. Tetapi energi spiritual yang telah dia keluarkan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pencairan. Tetap saja, kekuatan menyimpan, miliknya sudah bertahan selama 4 menit penuh. Itu jauh melebihi harapan Guiwu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keterampilan yang sama, ketika mengandalkan fisik Scion of Light, menghabiskan lebih sedikit energi spiritual Long Hao Chen? Guiwu berdiri di sana, melihat ke arah wasit, berteriak dengan keras bahwa itu tidak mungkin, karena Long Hao Chen tiba-tiba mulai bergerak. Kaki kanannya dengan keras menginjak tanah saat dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, seperti anak panah emas yang diluncurkan ke Guiwu. 3 detik, storing power, telah dimulai pada saat ini. Karena dia sedang mempertanyakan kesulitannya, reaksi Guiwu sedikit tertunda. Terlepas dari kesulitannya, dia harus menahan serangan ini. Menahannya sama saja dengan menang, karena energi spiritual Long Hao Chen sudah terbuang percuma hingga batasnya. Sebuah cahaya merah bersinar dari perisainya, dan cahaya merah langsung memasuki tubuh Scarlet Shelled Earthworm. Dalam sepersekian detik, cacing tanah berkulit Scarlet meraung saat ia melihat ke langit. Matanya diwarnai dengan warna merah tua, dan aura seluruh tubuhnya langsung menjadi tirani dan kacau. Perisai yang dipegang Guiwu setara dengan sebuah peralatan di tingkat spiritual, dengan kemampuan tambahan, haus darah. Di bawah efek, haus darah, serangan, pertahanan, dan kecepatan dari cacing tanah kerang Scarlet secara instan meningkat 10% selama 1 menit penuh. Sementara itu, tombak di tangan Guiwu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah senjata spiritual juga, dengan penetrasi tubuh, sebagai kemampuan tambahannya. Segera bertindak, Guiwu memerintahkan cacing tanahnya untuk melaju secepat mungkin. Mengisi dengan kecepatan gila ke sisi samping, dia melakukan yang terbaik untuk membuka jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen, untuk membuang waktu. Satu-satunya tujuan dia adalah membuat skill, storing power, menjadi sia-sia, untuk membuat kemenangan pertandingan ini pasti menjadi miliknya. Dalam sekejap, Long Hao Chen telah bergegas 30 meter ke depan, dan saat ini hanya berjarak 100 meter dari Guiwu. Kaki kanannya sekali lagi melangkah dengan penuh semangat di tanah, dan dengan bantuan energi spiritual terkompresi dari storing power. Sebelumnya, dia sedikit mengubah arah,
berlari menuju Guiwu bahkan lebih cepat. 35 meter, dalam detik berikutnya, dia sebenarnya telah menempuh 35 meter. Jarak antara Guiwu dan dia telah dikurangi menjadi 60 meter. Ada 60 meter tersisa, dan wajah Guiwu sudah memperlihatkan senyum kemenangan. Untuk Satria di bawah langkah kelima, jarak batas serangan hanya 15 meter. Di detik terakhir, tidak peduli apa yang terjadi, Long Hao Chen tidak pernah bisa menempuh jarak 45 meter dan memasuki jangkauan serangan. Selain fakta itu, Long Hao Chen tidak menyerang langsung ke arahnya. Peng, saat kaki kiri Long Hao Chen jatuh ke tanah, sebuah lubang dangkal muncul dengan paksa di tanah. Akselerasi lebih lanjut, ia menempuh jarak 40 meter hampir seketika. Dalam 3 langkah, dalam 3 detik, Long Hao Chen menempuh jarak lebih dari 100 meter. Bagi seorang satria tingkat keempat, ini adalah sprint yang melampaui semua rekor. Tetapi pada saat ini, dia masih memiliki 30 meter lagi untuk diliput, karena dia dengan gila-gilaan berlari menuju Guiwu. 3 detik berlalu, dan energi spiritual yang dia simpan seharusnya tersebar. Kata, bodoh, muncul di benak hampir semua penonton. Bahkan sebagian dari para senior terhormat yang duduk di lokasi yang jauh dari peron berpikiran sama. Dari sudut pandang mereka, Long Hao Chen akan dikalahkan tanpa keraguan sedikit pun. Untuk memilih gaya ofensif seperti itu, mungkinkah dia bodoh? Dari baris pertama ruang tunggu, pemuda berpakaian hitam yang berhadapan muka dengan Long Hao Chen sebelumnya memiliki tampilan bingung, dan di wajahnya yang tegas, alisnya berkerut, saat dia bergumam, apa yang dia lakukan? Ting pada saat ini, Long Hao Chen menggunakan tindakannya untuk menjawab orang-orang yang menanyainya. Mengambil langkah keempat, dia bahkan tidak melambat sedikit pun. Tapi, apakah ini berguna? Setiap penonton bertanya-tanya hal yang sama. Energi spiritual, menyimpan kekuatan, sudah berhamburan, jadi bagaimana jika dia mengisi daya? Itu hanya akan membuatnya menjadi karung pasir untuk lawannya. Kali ini, Guiwu tidak lari, cacing tanah berkulit merah berhenti bergerak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuh tirani menyambut serangan Long Hao Chen. 2 lingkaran cahaya emas mekar satu demi satu di tubuh Guiwu, dan keduanya adalah keterampilan amplifikasi dari ksatria penjaga. Tombak di tangannya mendorong ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir, dan perisai bundarnya ditempatkan di depan dadanya. Saat ini dia memiliki wajahnya yang mekar dengan senyum kemenangan, saat dia menatap Long Hao Chen dengan jijik. Dan pada saat yang sama, Long Hao Chen yang naik di udara akhirnya bergerak. Radian shield-nya yang berkilau dan pedang cahaya yang berkilauan dengan gagah berani didorong ke depan. Cahaya terang yang menyilaukan tak tertandingi bersinar di tepi stadion, dan ujung pedang emas besar yang terbuat dari cahaya diluncurkan. Guiwu tidak percaya apa yang dilihatnya, saat tombaknya menghantamnya. Light Thorn, keterampilan jarak jauh pertama yang dipelajari oleh para ksatria. Tapi Long Hao Chen sepenuhnya menggunakan potensi, Light Thorn, sejauh serangan ini jelas melampaui wilayah, Light Thorn. Tepi bilahnya yang terang bahkan memiliki tekstur logam asli, dan saat menutup jarak, tampak mengesankan seolah bisa membelah seluruh bumi hingga terbuka. Hong, tombak itu patah menjadi 2, perisainya hancur berkeping-keping, armornya hancur dan Guiwu terlempar. Seolah-olah tubuh Guiwu dipukul langsung oleh sejenis naga gila yang sangat besar, dan bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm, dia dikirim terbang. Mereka menabrak mantel pelindung cahaya yang terletak di atas stadion dengan kejam, sebelum terpental ke tanah. Guiwu dan mulut cacing tanah bercangkang merah secara bersamaan memuntahkan darah. Termasuk wasit, di antara para penonton, hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat Light Thorn bertabrakan dengan tombak Guiwu. Pada saat itu, sedikit perubahan terjadi, ujung pedang cahaya langsung mengenai Guiwu di sisinya. Tapi tombak itu tidak menghentikannya sedikit pun. Peu Long Hao Chen terus mendarat di tanah, karena cahaya terang yang besar tersebar perlahan di sekitarnya. Melihat wajahnya, sepertinya dia tidak memiliki perubahan sedikit pun dibandingkan dengan keadaannya di awal pertarungan. Di ruang tunggu, Li Xin, yang berdiri, dan telah mengawasinya selama ini, dengan tegas mengepalkan tinjunya dan melambaikannya. Dia menang, Hao Chen menang. Sungguh serangan yang tangguh. Ye Hua dengan tenang memberitahunya, duduk. Li Xin menjulurkan lidahnya, dan buru-buru duduk, dengan tenang bertanya pada Ye Hua, guru, dengan kultivasi tingkat tinggi. Sepertinya Hao Chen tidak akan berada dalam bahaya kali ini. Mungkinkah dia memiliki kesempatan melawan orang itu? Ye Hua menatapnya sekilas, melihat bahwa tatapan Li Xin penuh dengan kegembiraan, dia menjawab, jika aku tidak salah menebak, pria itu seharusnya menyembunyikan kekuatannya sekarang. Itu juga taktik. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berdiri, dan melihat ke arah Guiying. Di stadion, Guiwu masih menyemburkan darah.
Melihat armornya yang telah benar-benar rusak, dia dengan putus asa menyatakan, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin, storing power, tidak tersebar lebih awal? Dia di langkah kelima, dia pasti di langkah kelima, dia melanggar peraturan kompetisi. Wasit memandang Gui Wu dan kemudian berbalik ke arah Long Hao Chen, langkah kelima. Apakah dia benar-benar di langkah kelima? Anak kecil. Pada saat ini, suara yang kuat bergema di platform, pertandingan ini telah diselesaikan dengan kemenangan pesaing 97. Uji energi spiritualnya, jika itu benar-benar pada langkah kelima, kita akan membuatnya kehilangan. Iya. Wasit memberi hormat dengan hormat sebelum membuat beberapa gerakan untuk menginstruksikan Long Hao Chen untuk datang. Long Hao Chen mengangguk dan mengikuti wasit yang pindah tempat. Gui Wu dan Scarlet Shelled Earthworm dibawa secara alami oleh anggota staf keluar dari sana. Di ruang tunggu, Gui Ying sedang duduk di tempat yang sama, wajahnya menjadi biru 1 menit dan merah pada menit berikutnya saat dia menatap langsung ke Yehua. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang menyiksa. Setiap langkah yang diambil Yehua mirip dengan kakinya yang dengan keras menginjak-injak hatinya. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak talenta baru, terutama di antara para ksatria muda. Dari jauh, dia bisa melihat dengan jelas pemandangan itu. Tapi yang kalah adalah putranya sendiri. Taruhannya. Yehua dengan tidak tergesa-gesa mendekati Gui Ying, mengarahkan pandangan sedingin es padanya, taruhannya, kamu kalah. Gui Ying dengan ganas mengatupkan giginya, berdiri tegak dan tidak takut, ayo. Sebagai seorang ksatria, dia bisa saja kalah taruhan, tapi dia sama sekali tidak bisa menunjukkan perilaku yang tidak jujur. Melihat wajah jelek memuncak yang baru-baru ini dia tunjukkan, Yehua dengan keras menghela nafas, dan melontarkan kata-kata ini, seorang tuan selama sehari adalah ayah seumur hidup. Sekali kembali, mari kita lihat dia, saya masih memiliki hal-hal untuk ditanyakan kepadanya. Pergi dulu. Kamu, Gui Ying menatap Yehua, dengan wajah kosong. Dia tidak menampar wajahnya, sesuai dengan taruhannya. Yehua dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, Anda harus berterima kasih kepada Hao Chen, saya sebenarnya dipengaruhi oleh sifat baiknya. Cedera anakmu tidak ringan. Gui Ying mengatupkan giginya dan menatap Yehua dengan gelisah, dengan kelima indranya berantakan total. Dengan kakinya menginjak tanah dengan keras, Yehua berbalik. Berbalik juga, Gui Ying menuju ke lokasi Gui Wu yang terluka, dengan pikiran yang memenuhi pikirannya, Guru, pada masa itu, kamu salah. Beberapa saat setelah pertandingan ini berakhir, suara tegas terdengar, datang dari platform, dalam pertandingan antara kompetitor 97 dan 99, kompetitor 97 telah keluar sebagai pemenang. Instruksi diberikan tanpa penjelasan. Perintahnya adalah untuk menjaga rahasia catatan kultivasi Long Hao Chen, dan untuk memberitahu semua pesaing bahwa energi spiritual Long Hao Chen berada di bawah level 2000 dan bahwa dia belum mencapai langkah kelima. Di peron, seorang pria tua duduk tegak. Dia tersenyum dengan wajah merenung dan berkata, dia berasal dari kota Haoyu, memiliki cincin warisan, energi spiritualnya berada di tingkat 1803. Seorang Grand Knight peringkat 9 yang baru berusia 14 tahun. Sepertinya jenius menakjubkan lainnya muncul di kuil ksatria kita. Lewati perintah ini, informasi apapun mengenai 97 harus ditutup. Tidak ada informasi tentang dia yang boleh bocor. Secara khusus, usianya. Tidak, ubah secara langsung informasi yang kami miliki tentang dia. Nyatakan usianya menjadi 18 tahun, dan beritahu Haoyu Hall untuk membawa perwakilan atas pesanan saya. Iya. Orang-orang di belakang secara alami menjalankan perintahnya. Selama anak ini bisa menjadi dewasa dengan lancar, tempat kuil ksatria kita di antara 6 kuil besar pasti akan tetap stabil untuk abad berikutnya. Yang membuat saya penasaran adalah seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan anak ini. Dan dari siapa dia mendapatkan cincin warisannya. Sesepuh lain yang duduk di sampingnya menunjukkan senyuman dan berkata, sungguh hal yang langka untuk dilihat, Saint Knight ini bertindak karena suka. Mungkinkah Anda ingin membesarkan anak ini secara pribadi? Penatua yang disebut, Ksatria Suci, menggelengkan kepalanya, masih tersenyum, dan menjawab, perburuan iblis adalah pelatihan yang lebih baik daripada ajaran apapun. Aku berharap dia bisa masuk 10 besar kali ini, untuk mengatur lebih awal dalam perjalanannya di dunia perburuan iblis. Long Hao Chen kembali ke ruang tunggu, diam-diam melihat ke arah Yehua yang duduk di sampingnya. Dia sekali lagi menjadi titik fokus dari ruang tunggu. Tapi dia tidak memperhatikan pandangan siapapun. Dia hanya duduk, merenung dengan kepala menunduk. Pertarungannya dengan Gui Wu tampak cukup mendebarkan, tapi apa yang hanya diketahui oleh Long Hao Chen adalah bahwa tidak ada yang tersisa untuk keberuntungan, dia telah menghitung semuanya sebelumnya.
Guiwu kalah terutama karena dia terlalu mengandalkan informasi ayahnya tentang skill, storing power. Long Hao Chen memiliki fisik Scion of Light, jadi kemampuan apapun akan menunjukkan sedikit perubahan saat digunakan olehnya. Perubahan ini termasuk perubahan kekuatan, konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan durasi yang lebih lama. Setelah dia menggunakan storing power, durasi amplifikasi bukanlah 3 detik, tapi 4 detik. Perbedaan 1 detik inilah yang membuat Guiwu mengalami tragedi ini. Light Thorn, ini adalah hasil yang luar biasa dari lebih dari 1.500 unit energi spiritual milik Long Hao Chen yang terkompresi di dalamnya. Dan 1.500 unit spiritual terkompresi ini setara dengan lebih dari 2.000 unit energi spiritual milik seorang ksatria biasa, yang terkandung dalam satu serangan. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa Guiwu mengandalkan 2 bagian dari peralatan tingkat spiritual, bahkan ksatria bumi biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Menyimpan kekuatan adalah keterampilan yang memiliki sedikit minat, tetapi jika cukup waktu diberikan untuk mengumpulkan energi, efek dari keterampilan ini akan menjadi sangat menakutkan. Keterampilan yang luar biasa menggunakan setara dengan 2.000 unit energi spiritual terkompresi. Bisa dikatakan bahwa serangan sebelumnya dari Long Hao Chen bisa menandingi kekuatan serangan dari Radiant Knight. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritualnya berada dalam kondisi gas, bukan cair. Jika bukan karena Long Hao Chen menahan saat melepaskan serangannya di saat-saat terakhir, mungkin tidak akan banyak yang tersisa dari Guiwu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menggunakan storing power sedemikian rupa. Akibatnya, dia merenung secara mendalam, merenungkan efek positif dan negatif dari menggunakan strategi storing power. Selama energi spiritualnya dikompresi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya mengalami perubahan kualitatif. Secara khusus, di daerah sekitar kompor sen spiritualnya, kecepatan rotasi tiba-tiba anjlok, dan dia bisa melihat bahwa kilau emas yang dipancarkan di sekitar melemah dengan selisih besar. Pencairan energi spiritual. Long Hao Chen dengan jelas merasakan bahwa proses ini sedang terjadi dalam dirinya. Untuk pembangkit tenaga listrik, terlepas dari pangkatnya, selama waktu menerobos, momen wawasan sangat penting. Saat ini, Long Hao Chen mengambil kesempatan ini dan duduk, benar-benar tidak bergerak, merefleksikan pengalaman masa lalunya. Ye Hua duduk di sisi Long Hao Chen, dan tidak menanyakan apapun dari awal sampai akhir, dan pergi sejauh mencegah Li Xin berbicara dengannya. Bagi muridnya ini, Ye Hua sangat iri. Dia pasti mendapatkan beberapa keuntungan dari pertarungan sebelumnya. Guru, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya, Long Hao Chen berbisik ke telinga Ye Hua. Ye Hua mengangguk sambil menatapnya, dengan bangga menepuk bahunya. Long Hao Chen masih memiliki perasaan luar biasa yang datang dengan wawasan yang dia miliki beberapa saat yang lalu, dia sampai lupa untuk menyapa Li Xin, karena dia buru-buru pindah dari stadion. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menggerakkan kedua tangannya secara ritmis, meniru perubahan energi spiritual internal yang mengalir di tubuhnya. Raih kesempatan ini, dia pasti harus menangkap kesempatan ini. Long Hao Chen berada dalam ekstasi, dia tahu bahwa pemahaman konsep ini bahkan lebih penting daripada menumbuhkan energi spiritual internalnya untuk mencapai tingkat 2000. Dia akan kembali ke hotelnya secepat mungkin, untuk berkultivasi dan bermeditasi pada wawasan sebelumnya. Tapi sekilas, tidak jauh di depan, dia melihat tongkat bambu biru dengan ringan menghantam tanah, membuat suara du yang harmonis. Itu dia. Hati Long Hao Chen melompat sedikit dan seketika, kegembiraannya dari wawasan hampir menghilang, dan sebaliknya, perasaan kesemutan dan kebingungan memenuhi hatinya. Dengan cepat maju, Long Hao Chen berseru dengan suara rendah, "Cair." Cair yang sedang berjalan ke depan segera menghentikan langkahnya, "Long Hao Chen, apakah itu kamu?" Long Hao Chen sudah tiba di sisinya, "Ini aku." Cair tersenyum tipis. Meskipun dia mengenakan kerudung, seperti sebelumnya, dan wajahnya tidak bisa dilihat, Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa dia sedang tersenyum. "Bawa aku pulang, oke?" Dia mengambil inisiatif sekali lagi untuk mengangkat tangannya. "Ya." Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa tangannya sendiri, yang terbakar panas di saat sebelumnya, menjadi dingin karena gugup. Dia dengan lembut dan hati-hati memegang tangan Cair. Seolah-olah dia takut tidak menghormati dia. Tangannya selembut dulu, tapi kali ini juga terasa hangat, dan suasana dingin yang sebelumnya terpancar dari tubuhnya telah lenyap. Long Hao Chen menuntunnya, masih memegang tangannya, dan mereka maju sedikit demi sedikit. Mereka berjalan dengan lambat, bahkan lebih dari hari sebelumnya. Pada saat ini, otaknya benar-benar kosong, dan dia tidak memiliki satu pemikiran pun terkait dengan kultivasinya. Dia hanya merasa tenang, penuh semangat, dan benar-benar dipenuhi dengan perasaan bahagia.
Sensasi sentuhan ini memberinya rasa kenikmatan yang tak terlukiskan. Terlepas dari seberapa lambat mereka, jalan itu sudah berakhir. Terlebih lagi, tempat tinggal Chair sangat dekat dengan tempat mereka bertemu. Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan berpikir, jauh di lubuk hati, mengapa dia tidak tinggal lebih jauh? Kami telah tiba. Long Hao Chen berhenti di jalurnya. Di matanya, terlihat bahwa dia agak enggan berpisah dengannya. Chair dengan ringan mengambil tangannya, terima kasih. Long Hao Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chair tidak bisa melihatnya. Tepat pada saat ini, Chair dengan tenang berkata, besok, saya akan menangani beberapa hal, jadi saya mungkin akan sedikit terlambat. Apakah Anda masih bersedia menemani saya kembali? Ya. Long Hao Chen menjawab hampir seketika. Keesokan harinya, ia akan memasuki babak ketiga kompetisi tersebut. Di kuil Ksatria, jumlah orang yang masih bersaing sudah berkurang menjadi 30 sesuatu, dan kompetisi pasti akan selesai dengan cepat. Chair melambaikan tangannya ke arahnya, dan dengan tongkat bambunya menyentuh tanah, dia berbalik menuju hotelnya. Kali ini, Long Hao Chen terus mengikuti sosoknya dengan matanya sampai dia menghilang dari bidang penglihatannya. Dia sangat menyukai perasaan yang dia miliki saat bersama dengan gadis ini. Long Hao Chen, yang baru saja berkultivasi selama 5 tahun berturut-turut, sangat tidak peduli dengan emosi antara pria dan wanita. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi hanya dengan memikirkan fakta bahwa dia akan dapat melihatnya lagi pada hari berikutnya, hatinya penuh dengan harapan. Kembali ke kediaman, Long Hao Chen duduk bersila di tempat tidurnya. Kali ini, dia tidak goyah seperti hari sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung memasuki kondisi meditasi. Pikirannya tenang. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai ketenangan. Dalam pikiran Long Hao Chen, kultivasi sudah menjadi semacam kesenangan. Dia juga tidak tahu mengapa menjadi seperti itu, yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia dipengaruhi oleh kualitas khusus Chair. Kabut berwarna emas hambar mengelilingi tubuh Long Hao Chen, Storing Power. Anehnya, dia menggunakan skill, Storing Power, di kamarnya sendiri. Kali ini, karena dia tidak harus mengamati lawan atau bertarung, semangatnya benar-benar terfokus pada mengamati skill, menyimpan kekuatan. Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual internal di dalam tubuhnya melewati berbagai jalur yang berbeda. Dengan rotasi dalam pola spiral di dadanya, sepertinya semuanya membeku. Itu tidak lagi berputar perlahan, hanya dengan tenang berhenti di situ, seperti kerucut tajam berwarna emas. Seperti benang sutra, energi spiritual beredar tanpa henti. Sejumlah besar energi spiritual internal digerakkan dengan lembut sesuai dengan tempo tertentu. Tidak peduli seberapa hebat jumlah energi spiritual di sekitarnya di dunia luar, volume energi berbentuk kerucut yang berputar tidak berubah dari awal hingga akhir. Hanya warnanya yang akan menjadi lebih murni. Benar, itu warnanya. Warna emas lembut, ini adalah warna energi spiritual internalnya sendiri. Dan itu menjadi warna emas cerah setelah kompresi. Di permukaan tubuhnya, perubahan warna juga muncul, karena kompresi yang terjadi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, wawasan baru muncul di benaknya. Keadaan gas dan cairan dari energi spiritual sebenarnya disebabkan oleh perbedaan kompresi energi spiritual. Persis. Energi spiritual cair pada kenyataannya adalah energi spiritual yang telah dikompresi sampai batas tertentu. Masalah utamanya adalah bagaimana menjaga kondisi cairan ini tetap stabil. Saat Storing Power berlanjut, rotasi berwarna emas juga menjadi semakin intens, dan kabut berwarna emas muncul sekali lagi, mengelilingi kompor sin spiritual. Hanya saja, kali ini, Long Hao Chen tidak memampatkan 1.500 unit energi spiritual sebelum berhenti, tetapi habis-habisan, mengompresi semua energi spiritual di tubuhnya. Dia menggunakan Storing Power dengan kekuatan maksimumnya. Itu adalah kompresi dengan durasi 4 menit, tetapi tanpa diragukan lagi, energi spiritualnya telah dikonsumsi hingga tetes terakhir. Faktanya energi spiritualnya hanya sedikit lebih tinggi dari 1.800, jadi dengan energi spiritual eksternalnya yang sedikit lebih tinggi dari 200, setelah menyelesaikan kompresi 1.500 unit, sudah tidak banyak yang tersisa. Long Hao Chen bisa dengan jelas melihat bahwa, di sekitar kompor sen spiritualnya, kabut tipis bergelombang. Saat energi spiritual internalnya terus menyusut, kabut ini secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Satu tetes cairan berwarna emas satu demi satu muncul, mulai mengelilingi kompor sen spiritualnya. Dan pada saat ini, dari kompor spiritual sen yang awalnya berwarna putih susu, cahaya putih samar tiba-tiba dipancarkan. Sejak ia memperoleh kompor spiritual ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menemukan fenomena ini. Saat tetesan cairan berwarna emas ini terbentuk,
cahaya putih muncul bersama dengannya, dan secara bersamaan, rotasi di sekitar kompor sen spiritual melambat. Ini. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen tiba-tiba bergetar. Semua energi spiritual di tubuhnya telah dikompresi, dan rotasinya semakin cepat. Kompresi mencapai jiwanya. Justru karena kapasitas mental Long Hao Chen, Long Xingyu berani menyimpan kekuatan, di antara keterampilan yang dibuka pada langkah keempat, ketika dia memberinya cincin warisan. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen berhenti, menyimpan kekuatan, membiarkan sejumlah besar energi spiritual terkompresi untuk menyebar sesuai. Tapi dia tidak mengakhiri pengamatannya pada saat itu, dia menyaksikan perubahan dari kompor sen spiritualnya, setenang sebelumnya. Perasaan ini luar biasa, Long Hao Chen merasa benar-benar kosong dari dalam, tetapi dalam keadaan ini, pemikirannya bahkan lebih cepat. Rotasi dalam tubuh Long Hao Chen menunjukkan perubahan bertahap, sebelum sejumlah besar energi spiritual terkompresi mulai menyebar dengan sangat cepat. Segera setelah itu, tetesan halus cairan di sekitar kompor sen spiritual secara bertahap menghilang. Tapi Long Hao Chen dengan jelas memperhatikan bahwa tetesan cairan berwarna emas di sekitar kompor spiritual sen jauh lebih lambat untuk menghilang daripada energi spiritualnya. Apakah ini manfaat dari keadaan cair dari energi spiritual? Long Hao Chen terkejut. Jelasnya, dibandingkan dengan energi spiritual dalam bentuk gas, energi spiritual cair jauh lebih murni. Secara bertahap, tetesan cairan ini menghilang, dan Long Hao Chen benar-benar dikosongkan dari energi spiritualnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Pada saat energi spiritual internalnya selesai berhamburan, Long Hao Chen merasa sedikit menggigil bergema di seluruh tubuhnya. Udara dipenuhi dengan elemen suci, dan dengan heran, rotasi di tubuhnya telah dipercepat dengan jarak yang lebar. Seolah-olah benang sutra dengan cepat berkumpul di sekitar kompor sen spiritual di dadanya. Hampir seketika, itu mengambil bentuk pusaran kecil, secara bersamaan memulihkan setidaknya 10 unit energi spiritual internal. Rotasi perlahan berlanjut di pusaran kecil itu dan energi spiritual internalnya mulai pulih secara otomatis. Long Hao Chen tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dengan cepat memulihkan energinya. Mungkinkah setelah energi spiritual internalnya telah benar-benar habis, akan ada perubahan semacam ini? Energi spiritual internalnya pulih setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, Long Hao Chen menemukan bahwa segera setelah itu, kecepatan pemulihan energi spiritual internalnya secara bertahap semakin lambat. Setelah sekitar setengah dari energi spiritual internalnya dipulihkan, kecepatan pemulihannya kembali normal. Tidak, pada kenyataannya, itu tampak sedikit lebih cepat dari kecepatan pemulihan aslinya. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Sepertinya dia telah menemukan metode latihan jenis baru. Secara umum, tidak seorang pun, terlepas dari panggilan mereka, akan membiarkan energi spiritual internal mereka benar-benar habis. Itu terlalu berbahaya. Akibatnya, orang-orang yang pernah mengalami apa yang dialami Long Hao Chen sebelumnya hanya sedikit jumlahnya. Selanjutnya, afinitas elemen cahayanya hampir sempurna, sehingga persepsinya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa keterampilan, menyimpan kekuatan, pada awalnya merupakan alat yang maha kuasa dari kultivasi, keterampilan yang digunakan sebagai metode pelatihan untuk membantu energi spiritual diubah. Dan pada hari ini, dia menemukan bahwa mendorong, storing power, hingga batasnya adalah metode pelatihan juga. Metode pelatihan ini belum pernah dicatat oleh Temple Alliance. Mungkin itu bukan metode pelatihan terbaik, tetapi tanpa ragu, itu adalah pilihan terbaik untuk membuat energi spiritualnya menerobos dari kondisi gas ke kondisi cair. Apa yang Long Hao Chen lakukan selanjutnya adalah menunggu energi spiritual internalnya pulih ke puncaknya, sebelum benar-benar menggunakannya lagi melalui cara menyimpan kekuatan. Di sekitar kompor sen spiritual, energi spiritual internalnya terus-menerus berubah dari keadaan gas ke keadaan cair. Long Hao Chen juga menemukan bahwa setelah setiap upaya, tepat setelah energi spiritualnya berubah menjadi cairan, kompor spiritualnya bereaksi. Mungkinkah ini evolusi yang diceritakan ayah kepada saya? Kompor sen spiritual saya benar-benar ingin berevolusi? Long Hao Chen masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya di masa lalu bahwa kompor spiritual suci dapat berevolusi paling banyak 5 kali. Tetapi dia masih tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya tentang bagaimana itu akan berkembang. Kenyataannya, Long Xingyu tidak mengatakan itu padanya. Sampai sekarang, belum pernah ada seseorang yang berhasil membuat kompor sen spiritualnya berevolusi 5 kali. Li Xin dan Long Hao Chen dengan mulus melewati babak kedua, namun Lin Jialu berhasil dikalahkan. Pada pertandingan keduanya, dia benar-benar didominasi, kalah dari Grand Mage peringkat ke-7. Lin Jialu tidak berencana untuk tetap tinggal di kota suci.
Pada malam itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Xin dan pergi, bersama dengan Chen Xi dan Chen Chen. Karena Long Hao Chen masih berkultivasi, Li Xin tidak mengganggunya dengan masalah ini. Di pagi hari, mungkin karena babak penyisihan memasuki tahap penting mereka, ketika Long Hao Chen dan Li Xin mengikuti Ye Hua dan meninggalkan hotel, dia bisa merasakan bahwa atmosfer seluruh kota suci menjadi agak tegang. Itu adalah hari ketiga penyisihan. Ini sudah tahap tengah, dan total peserta yang tersisa sebanyak 138 orang. 4 pembangkit tenaga listrik di langkah kelima akhirnya akan muncul untuk pertama kalinya dalam kompetisi. Kenyataannya, hingga saat ini hanya 134 orang. Setelah 2 hari persaingan yang ketat, hanya beberapa pesaing yang beruntung yang tersisa. Secara total, hanya ada 34 orang yang tersisa, jadi termasuk 4 pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima panggilan, totalnya menjadi 38 orang. Saat ini, di antara 38 orang, hanya 19 orang yang akan bertahan. Hari berikutnya kompetisi akan menjadi hari terakhir kompetisi sistem gugur. Selama 2 hari penyisihan ini, dari awal hingga akhir, Ye Hua menyaksikan semua pertandingan dan memberikan beberapa saran kepada Long Hao Chen. Pertandingan yang akan berlangsung hari ini akan menjadi lebih intens. Fakta bahwa hari ini, hanya 19 orang terbaik yang bisa tetap menyiratkan bahwa di antara 10 besar, akan ada lowongan. Adapun lowongan ini akan diisi setelah hari kompetisi ini. Orang yang akan menunjukkan kekuatan paling besar hari ini akan mendapatkan tempat ini. Setelah disetujui oleh panitia, mereka akan mendapatkan hak untuk masuk 10 besar, dan merebut tempat ke-10 ini. Lebih penting lagi, pada hari sebelumnya, panitia evaluasi mengumumkan bahwa karena pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima tidak berpartisipasi pada 2 putaran sebelumnya, lowongan ini tidak akan didapatkan oleh mereka. Tanpa ragu sedikit pun, keputusan ini bakal membuat persaingan hari ini semakin ketat. Siapa yang tidak ingin merebut tempat ini? Merebutnya menyiratkan untuk langsung dimasukkan dalam 10 besar aliansi kuil, dan juga menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pasukan pemburu setan. Ini adalah suatu kehormatan, dan juga pintu gerbang ke pintu yang paling ekstrim. Dalam sejarah Demon Han Squad, tidak pernah ada anggota Demon Han Squad yang tidak melampaui langkah ke-6. Dan dalam hal kekuatan bertarung, anggota Demon Han Squad jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik lain dengan langkah yang sama. Mereka juga merupakan kekuatan inti dari Temple Alliance. Seperti yang bisa dibayangkan, anggota pasukan pemburu iblis adalah sumber daya penting bagi aliansi kuil. Karena itu, mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi salah satu yang terkuat dari generasi mereka. Sampai saat ini, mayoritas petinggi dari 6 kuil besar, termasuk pembangkit tenaga listrik legendaris dari langkah ke-9, berasal dari Demon Han Squads. Sebagai anggota pasukan pemburu setan, setelah menyelesaikan misi selama 10 tahun, mereka dapat memilih untuk mundur dari pasukan pemburu setan untuk memegang jabatan di kuil. Mereka kemudian akan menjadi pahlawan di mulut orang biasa. Setelah memasuki stadion, Long Hao Chen tanpa sadar melihat ke depan. Mereka datang lebih awal hari ini, tetapi banyak pesaing yang memenangkan pertandingan kedua mereka telah tiba. Long Hao Chen memandang sekilas orang keempat di baris pertama. Sehari sebelumnya, pemuda berpakaian hitam ini duduk di kursi ini juga, dan memiliki pakaian yang persis sama. Seolah-olah dia tidak menilai perlu memakai armornya terlebih dahulu. Adapun 3 lainnya, Long Hao Chen hanya bisa melihat sosok mereka dari belakang. Semuanya laki-laki. Sebenarnya, dalam panggilan seperti ksatria atau prajurit, jumlah perempuan yang muncul rendah. Saat ini, di Temple Alliance Stadium, di antara 38 orang yang tersisa, Li Xin sebenarnya adalah satu-satunya ksatria wanita. Hari ini, Long Hao Chen tidak melakukan meditasi karena jumlah pesaing cukup rendah, jadi dia kemungkinan besar termasuk yang pertama. Semua orang di sini, termasuk Li Xin, cukup gugup. Mayoritas yang luar biasa berdoa dalam hati, berdoa agar tidak bertemu dengan salah satu dari 4 orang yang duduk di baris pertama ini. Mereka berada di langkah kelima. Bertemu dengan mereka hampir sama dengan kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Hanya, Long Hao Chen adalah pengecualian. Sambil duduk, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa setelah pertandingannya, dia akan bertemu Chair, dan mengirimnya pulang. Pada saat itu, mata berwarna emas lembut Long Hao Chen menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat Li Xin melihat penampilan Long Hao Chen yang tidak terganggu, dia diam-diam berpikir, dia baru berusia 14 tahun. Dia masih memiliki pikiran yang stabil dalam keadaan seperti itu. Saya berusia 20-an tahun, jangan bilang bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan sikap Long Hao Chen. Saat dia menutup matanya, menenangkan dirinya, kegugupannya mulai menghilang. Nomor 2 pesaing ditampilkan di papan, dan semua orang di ruang tunggu kuil mage benar-benar diam.
Di antara dua nomor ini, yang pertama ditampilkan adalah 61, dan yang kedua adalah 1. 1. Penyihir nomor 1 akan muncul di atas panggung. Dalam penyisihan pemilihan 6 kuil besar, 10 angka pertama disisihkan untuk para pesaing di langkah kelima. Jika tidak ada cukup pesaing di langkah kelima, tempat lain yang berisi nomor-nomor ini akan tetap kosong. Fakta bahwa 1 muncul menyiratkan bahwa pertarungan pertama di hari ketiga kompetisi akan melibatkan pemimpin sihir dari langkah kelima. Seorang gadis muda yang tertegun berdiri dari ruang istirahat, maju ke lapangan. Dia justru pesaing sial 61 itu. Di baris pertama, Lin Xin, mengenakan gaun merah, perlahan berdiri. Itu benar, pesaing yang memegang 1 adalah dia. Lin Xin bertubuh tinggi dan tampan. Secara khusus, dia memiliki rambut berwarna hijau tua yang sangat cerah. Dia mengenakan gaun berwarna merah api yang mengeluarkan riak elemen api yang tak tertandingi. Penyihir saat ini bisa dengan jelas merasakan bahwa gaun ini berisi kekuatan elemen api penting yang melompat dengan penuh semangat. Prasasti berwarna emas menutupi gaun penyihir ini, dan ketika Lin Xin pindah, mereka tampak hampir hidup. Lin Xin berbalik, tangannya menyisir rambut panjangnya, sambil menghadapi pesaing lainnya dengan senyum anggun. Yang mengejutkan semua orang, dia penuh percaya diri, tidak terburu-buru. Detak jantung penyihir wanita di dekatnya jelas dipercepat. Lin Xin perlahan pergi, dan saat menuju ke lapangan, elemen api yang kaya mulai menyelimuti tubuhnya, bukan karena dia menggunakan sihir, tetapi karena efek yang dihasilkan gaun itu. Mengangkat tangan kirinya, dia membuat gerakan cepat ke depan, mencari elemen api di udara, dan mengumpulkannya di tangannya. Satu tetes demi satu cairan merah menyala muncul, secara bertahap membentuk tongkat sihir berwarna emas murni yang fantastis. Tongkat sihir ini tidak besar, tapi muncul dalam sekejap. Sepertinya itu benar-benar memenuhi atmosfer kuil mage dengan aura atribut api. Mengesankan, jadi itu kekuatan dari pemimpin sihir. Para pesaing tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka dengan heran. Melihat Lin Xin yang dengan bangga masuk ke dalam stadion, para pesaing lainnya penuh dengan kecemburuan, tetapi perasaan utama yang memenuhi mereka adalah ketakutan. Melihat pesaing 1, jelas sekali bahwa dia adalah penyihir dengan atribut api yang memiliki penguasaan luar biasa dalam hukum api. Gadis muda dengan nomor 61 memiliki kulit yang pucat pasi. Dia benar-benar tidak beruntung. Tidak hanya dia menarik kekuatan besar di langkah kelima sebagai lawannya, tetapi juga, pesaing ini di langkah kelima di depan matanya mungkin bisa menjadi yang paling kuat dari mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam kualifikasi kuil mage. Dia bisa dengan jelas merasakan aura atribut api, sedemikian rupa sehingga itu membuatnya takut hingga membuatnya tidak stabil secara mental. Wasitnya adalah seorang penatua. Menurut aturan seleksi perburuan setan, ketika seorang pesaing di langkah kelima muncul dalam sebuah pertandingan, wasit haruslah seseorang setidaknya dari langkah ketujuh. Dia menatap Lin Xin sekilas, berhentilah pamer, sebelum saya mengumumkan pertandingan dimulai, kamu tidak boleh menggunakan skill apapun, dan itu termasuk kemampuan amplifikasi equipmentmu. Sesuai keinginan kamu. Lin Xin menunjukkan senyuman tipis, dan cahaya merah keemasan di tangannya menghilang. Setelah sedikit menghela nafas, dia berpikir keras, awalnya aku tidak berencana menggunakan tongkat sihirku, tapi karena keadaan seperti ini, aku akan menggunakannya. Mendengarnya, raut wajah gadis muda yang menghadapnya menjadi lebih jelek. Dia bahkan mengutuk wasit ini karena ikut campur dalam urusan orang lain. Dia sudah sangat kuat, tetapi jika sebagai tambahan, jika dia menggunakan tongkat sihirnya, seberapa besar kekuatannya akan tumbuh. Dengan cahaya merah, staf magis diam-diam muncul di tangan Lin Xin. Terus terang, itu tidak bisa disebut tongkat sihir, tapi itu lebih mirip dengan kristal berwarna merah yang aneh. Kristal ini memiliki panjang 1,65 meter, dengan lokasi paling tebal yang memiliki diameter seperti kepalan tangan. Tubuh utamanya terlihat agak terdistorsi, penampilannya sama sekali tidak mirip dengan tongkat sihir standar, dan tidak ada apapun yang bertatahkan padanya. Namun, wasit yang sebelumnya menegur Lin Xin benar-benar mulai menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata ini, kristal awan api yang besar, kamu ingin menggunakannya untuk membuat tongkat sihir. Lin Xin samar-samar tersenyum, bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa, saya membeli ini beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak punya waktu untuk mencari ahli perhiasan. Kristal awan api ini bukanlah material terbaik, jadi sifat kondensasi apinya hanya pada tingkat yang lumayan. Kulit wasit langsung berubah saat dia mengkritiknya di kepalanya, anak kecil ini benar-benar sangat boros. Kristal awan api bukanlah kristal ajaib, tetapi sejenis mineral alami. Itu berisi elemen api yang sangat murni dan menawan. Itu hanya bisa muncul setelah direndam dalam magma selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan kristal awan api seukuran telur,
setelah bertatahkan di segala jenis staf magis, bisa mengubahnya menjadi peralatan tingkat spiritual dengan atribut api. Lin Xin memiliki kristal besar di tangannya sehingga bahkan jika itu belum berhasil atau digunakan dalam kombinasi dengan susunan magis, staf magisnya setidaknya akan menggandakan kekuatan energi spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh peralatan di bawah tingkat radian. Jika penyihir yang kuat menggunakan susunan magis dalam kombinasi, kristal awan api ini bahkan bisa memiliki kesempatan untuk berubah menjadi peralatan tingkat legendaris. Staf magis yang dibuat hanya dengan menggunakan kristal awan api, konsep macam apa itu? Bahkan dengan banyak uang, barang semacam ini tidak dapat dibeli, setidaknya harganya 50.000 koin emas di pasar. Lin Xin menghadap gadis muda dengan nomor 61, sudah menunjukkan tampilan kusam dan tak bernyawa. Dia adalah penyihir elemen ganda yang bisa menggunakan sihir elemen angin dan api. Di tangannya, dia memegang tongkat sihir yang memiliki satu kristal awan api serta satu kristal roh angin, meskipun keduanya berukuran sebesar kuku jari. Melihat tangannya, sebelum melirik tangannya sendiri, gadis muda dengan nomor 61 itu benar-benar ingin menyembunyikan tongkat sihirnya sendiri. Mulai pertandingan. Wasit menahan dahaga batinnya untuk kristal awan api ini, dan berteriak keras untuk mengumumkan dimulainya pertandingan. Lin Xin tersenyum pada gadis muda yang menghadapnya dan berkata, "Gadis cantik, bagaimana perasaanmu tentang bekerja bersama?" Mantra sihir tidak memiliki mata, dan dengan mantra pada langkah kelima atau keenam, kendali saya tidak begitu besar. Tidak baik jika aku menyakitimu. Kami semua adalah orang-orang dari kuil mage, dan sebagai seorang pria, saya ingin berperilaku seperti pria sejati. Mari kita lakukan seperti ini, sepertinya Anda juga dapat menggunakan sihir dari atribut api, jadi mari kita adakan kontes sederhana pengendalian tembakan, jika Anda setidaknya berada di level saya, maka anggap ini sebagai kemenangan Anda. Mari selamatkan diri kita dari pertandingan berbahaya dan berdarah, dan selesaikan ini dengan baik, bagaimana? Mendengar kata-katanya, gadis muda yang menghadapnya menghela nafas lega. Jelas bagi semua orang bahwa jarak antara dia dan Lin Xin terlalu lebar untuk diatasi. Dengan tergesa-gesa mengangguk, dia merasa sangat bersyukur, tolong beri saya bimbingan Anda, senior. Lin Xin tenang dan santai, samar, cincin ajaib kecil mengelilingi tubuhnya, dengan lembut bergelombang. Itu membuatnya mengeluarkan citra yang sangat berpengaruh. Melihat gadis itu, Lin Xin mengungkapkan senyum tipis. Mengangkat kristal awan api di tangannya, dia perlahan membentuk lingkaran merah menyala. Halo ini berwarna merah menyala, tapi tidak mengeluarkan api sedikit pun. Itu lebih dekat ke tanda yang muncul di udara, dan iluminasi merahnya yang menyala-nyala cukup mengesankan. Energi spiritual cair. Hanya energi spiritual dalam keadaan cair yang dapat menghasilkan pemandangan yang begitu mengesankan. Dan melihat pemandangan itu, pengendalian energi spiritual cair ini setidaknya telah mencapai tingkat kesempurnaan, itu bukan milik seorang pendatang baru yang baru saja mencapai langkah kelima. Saat Lin Xin mengembalikan kristal awan api kembali ke titik awalnya, halo berwarna merah api ini menjadi sepenuhnya berbentuk, diam-diam mengambang di sisi Lin Xin, dan tiba-tiba, semua esensi api lenyap, tanpa sedikit pun tersisa. Halo berwarna merah api tidak menunjukkan sedikit pun perubahan warnanya. Kulit gadis itu sudah benar-benar pucat, melihat pemandangan yang sama sekali tidak bisa dia tiru. Esensi elemental yang mengelilinginya dengan mudah menghilang. Apalagi kontrol energi spiritualnya sendiri yang dia tunjukkan sebelumnya, pada kenyataannya, halo Lin Xin saat ini tidak memiliki cacat sedikit pun. Perhatikan dengan jelas, saya akan mulai sekarang. Lin Xin menunjukkan senyum lembut padanya. Apa? Anda belum mulai? Gadis muda itu sudah diambang pingsan. Mengangkat kristal awan api sekali lagi, dia dengan ringan menggunakannya untuk mengenai pusat lingkaran cahaya. Dengan semacam suara logam ding, cincin merah berapi itu langsung menyebar, berubah menjadi titik merah menyala yang tak terhitung jumlahnya, menerangi udara dan melayang di udara. Pada titik ini, semua pesaing fokus pada tubuh Lin Xin, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Mengubah. Lin Xin berkata dengan suara rendah, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kristal awan api di tangannya mulai menggigil. Dia sepertinya menggumamkan semacam mantra, tapi kecepatan nyanyiannya terlalu cepat, baik lawannya atau wasit tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Motif api di udara mulai berubah dan tumbuh. Hal yang paling aneh adalah, selama proses ini, mereka tampak seperti kuncup bunga yang perlahan mekar. Satu mawar berwarna merah menyala demi mawar muncul di udara tanpa fondasi apapun, berputar di sekitar tubuh Lin Xin, perlahan berputar. Adegan ini sangat mengejutkan. Lin Xin yang awalnya tampan dikelilingi oleh seikat mawar, diisi dengan esensi api yang dipadatkan, dia tampak seperti peri. Melihat pemandangan ini, hampir semua pesaing terengah-engah.
Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setidaknya ada 100 mawar merah yang berapi-api ini. Seberapa baik kendalinya, agar dia bisa memanipulasi esensi api begitu cermat seperti yang dia lakukan? Lawan Lin Xin, seorang gadis yang tidak lulus dengan mudah di 2 hari pertama kualifikasi, tidak lagi pucat. Sebaliknya, dia mulai memerah secara intens, karena dia sangat dekat dengannya, dia bisa melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Semua gadis mencari kecantikan. Bahkan tanpa menyebutkan kontrol sihirnya yang luar biasa pada elemen api, matanya sudah kosong dari semua kepahitan, dan malah dipenuhi dengan kekaguman. Tapi Lin Xin belum selesai. Menunjuk ke kristal awan api di depannya, dia memerintahkan, pisahkan. Seketika, semua mawar berwarna merah menyala sepertinya bereaksi, dan berkumpul bersama, membentuk bentuk merah menyala. Warna merah menyala yang menyilaukan ini milik mawar sempurna yang muncul saat ini. Lin Xin menunjuk ke sisi kiri dadanya, dan seketika, sebuah suara bisa terdengar, tum, 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 tum. Itu adalah suara detak jantung, dan itu menyertai kemunculan mawar berbentuk hati ini, bersama dengan denyut nadi yang seolah-olah berasal dari hati yang nyata. Kristal awan api menyala sekali lagi, mengejutkan semua orang. Hati yang besar ini terbang lurus ke arah penyihir wanita yang menghadap Lin Xin. Bagaimana gadis yang terkejut dan terguncang itu punya waktu untuk bereaksi? Melihat kobaran api besar yang terbang ke arahnya, wajahnya langsung berubah, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk menghindarinya. Melihat mawar yang menyala-nyala berbentuk seperti hati ini, otaknya benar-benar kosong. Dan pada saat ini, semua mawar diam-diam memudar sementara, hati, itu tumbuh, berubah menjadi cincin berbentuk hati yang sangat besar dengan gadis di dalamnya. Itu tidak memiliki efek serangan sama sekali, hanya diam-diam mengelilingi tubuh wanita ini. Itu menghasilkan cahaya merah menyala mengelilingi penyihir wanita ini, dan memantulkan wajahnya yang memerah berwarna merah tua. Gadis itu berdiri di sana, menatap kosong padanya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi di antara pesaing yang mengamati, hampir semua penyihir wanita penuh dengan rasa iri. Sangat keren, sangat romantis. Jadi penyihir benar-benar bisa melahirkan pemandangan yang begitu indah. Demonstrasi saya sudah selesai. Lin Xin dengan sopan berkata, melihat lawannya. Ah! 61 berteriak ketakutan, hampir jatuh. Dia benar-benar kehilangan kendali dan pipinya memerah. Aku tidak bisa, aku mengakui. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Karena dia tidak berani melihat Lin Xin, dia melarikan diri, mendekati puncak kecepatan larinya. Tanpa perlu menyebutkan gadis yang benar-benar tercengang melihat pemandangan ini, bahkan wasit pertandingan ini, seorang guru besar sihir dari langkah ke-7, benar-benar tercengang. Dia benar-benar bingung, dia sendiri bisa mencapai kendali yang begitu halus, tetapi benar-benar tidak bisa secepat Lin Xin, sambil tetap tenang. Kontrol sihir yang begitu hebat sudah tidak bisa digambarkan sebagai jenius lagi, itu hanyalah bakat yang tak tertandingi. Di peron, seorang penyihir tua yang duduk di baris pertama dengan keras mengerang, omong kosong yang vulgar untuk menyenangkan orang banyak, eksterior yang tampan tetapi bagian dalamnya berlubang. Yang membuatnya heran, para penyihir di kedua sisinya kagum, dan penyihir tua yang duduk di sebelah kirinya berbicara kembali, Lin tua, kamu tidak bisa menggambarkannya seperti itu. Pemandangan yang sangat indah memiliki kecerdikan dan kontrol yang luar biasa. Sentimen anak ini dalam hal sihir sangat mencengangkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh utama kuil penyihir kita. Old Lin mengerang marah, kakek tua matamu bermasalah. Seorang tokoh? Omong kosong, dia lebih dekat dengan badut vulgar yang hanya cocok untuk menyenangkan orang banyak. Wajah Old menjadi hitam karena marah. Old Lin, kamu tidak bisa berbicara seperti ini. Kita sudah di usia ini, jangan bilang kalau kamu cemburu. Meskipun Anda adalah pemimpin resimen sihir, jika Anda ingin melecehkan bakat muda seperti ini, saya tidak akan memberikan persetujuan saya. Old Lin tiba-tiba berdiri, oke, kalau begitu aku tidak akan terus menonton ini, aku sangat marah Anda pikir saya akan mengalahkan bajingan kecil ini. Apa menurutmu dia punya sesuatu yang tidak bisa aku tandingi? Old sangat marah, mengapa kamu mengutuk orang? Apakah Anda tidak memiliki sedikit pun sikap seorang bijak ajaib? Old Lin mendengus, bagaimana jika aku mengutuk cucuku sendiri, apakah itu masalahmu? Saat dia selesai berbicara, dia dengan marah pergi. Seperti sebelumnya, matanya terbuka lebar, menatap Lin Xin yang tersenyum sambil memberi isyarat kepada semua pesaing lainnya. Lin Xin merasa menggigil, dan tidak berani terus pamer. Dia buru-buru kembali ke ruang tunggu. Setelah Old Lin pergi, Old mengungkapkan ekspresi aneh, ternyata anak muda ini adalah cucu kedua Old Lin, orang aneh legendaris itu. Tidak heran orang tua ini ingin membuatnya marah.
Stadion Assassin Temple. Di Stadion Besar Holy Union, Stadion Kuil Assassin benar-benar yang paling aneh dibandingkan dengan 5 stadion lainnya. Stadion itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan lingkungan mereka yang cukup terang. Sebaliknya, itu agak gelap dan bahkan bisa digambarkan sebagai menyeramkan. Hari ini, kompetisi di Stadion Kuil Assassin dimulai sedikit lebih lambat dari yang lain karena dekorasi yang mereka siapkan. Stela yang sangat besar menjulang di tengah stadion. Prasasti ini memiliki tata letak yang tampak agak acak. Setiap prasasti cukup tebal sehingga dibutuhkan 2 orang untuk mengitarinya. Sepertinya mereka baru saja selesai mengaturnya. Suara dingin datang dari platform yang jauh. Tahun ini, total ada 48 pesaing. Setelah 2 hari pertama, tersisa 12 orang. Hari ini, untuk menentukan 10 besar, Anda akan memasuki stadion bersama dan mengadakan kontes. Anda dapat menggunakan cara apapun, semua orang yang tidak dalam kondisi untuk bertarung akan disingkirkan. 4 pesaing pertama yang tereliminasi akan melakukan undian sebagai langkah terakhir untuk menghilangkan 2 dari mereka. Semua pesaing masuk, setelah hitungan mundur 10 detik pertandingan akan dimulai. 10. Wus, 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 sebuah aliran suara terdengar, dan peserta di area istirahat semua melesat seperti anak panah. Pembunuh dari kuil assassin jauh lebih misterius daripada kuil lainnya. Wajah setiap orang ditutupi dengan semacam kerudung, dan beberapa bahkan menutupi dahi mereka, hanya memperlihatkan mata mereka. Tindakan mereka cepat dan gesit, dan suara suram itu bahkan tidak dihitung sampai 3 ketika peserta yang menembak tampak seolah-olah mereka semua menghilang ke udara tipis. Du, 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 semakin tenang, semakin mudah suara tiba-tiba menarik perhatian orang lain, seperti saat ini. Tidak semua peserta bergerak pada saat pertama, ada satu pengecualian. Rambut panjang, ungu yang tersampir mulus di punggungnya, pupil matanya yang kosong memberi orang semacam perasaan menyendiri. Tongkat bambu biru ditepuk pelan di lantai, majikannya bergerak perlahan, selangkah demi selangkah, menuju tengah arena.